Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Rafam yang mantap bersahaja dalam jangkauan. Selamat siang rekan Rafam semua di mana saja berada. Jumpa lagi para berada di siang hari ini. Kita di Pengan 10-11 menit ke-16. Seperti biasa rekan Rafam, di hari Jumat kita ada program obsesi bulan seputar Fakultas Islam hingga nanti masuk pukul 12 atau selama 1 jam ke depan ya. Dan alhamdulillah sekarang ini juga sudah bersama narasumber kita yakni Ustazah Ummu Ulia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini Ustazah kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik juga. Angel juga sehat. Alhamdulillah Ustazah. Ya tentunya rekan-rekan juga dimanapun berada yang sedang menyimak kita, semoga senantiasa sehat selalu. Ya Ustazah, kita akan membahas tema tentang apa nih Ustazah di siang hari ini? Kita masih membahas terkait dengan bencana ya. Tentang Tapi bencana. kita lebih fokus ke tentang sistem manajemen bencana dan tata kelola ruang hidup dalam paradigma Islam. Oke, ya itu dia rekan-rekan yang akan kita bahas di siang hari ini. Tepatnya tadi sistem manajemen bencana dan tata kelola ruang hidup dalam Islam. Ya, disimak bersama rekan-rekan dan kepada Ustazah mungkin langsung saja untuk menyampaikan tausiahnya di siang hari ini. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan pendengar setiap obsesi dimanapun Anda berada tentunya, dan juga dengan Mbak Angel di studio pada siang hari ini, kita akan kembali membahas dalam obsesi masih terkait dengan apa yang dirasakan secara langsung kita katakan oleh saudara-saudara kita yang terdampak bencana, dan konteks kita pada hari ini akan membahas tentang solusi begitu ya, bagaimana bahwa Islam sebagai sebuah ideologi, kita katakan sebagai sebuah minhajul hayah, sebagai sebuah way of life, mempunyai solusi tuntas begitu ya, solusi yang sahih terkait dengan permasalahan bencana yang terkait dengan tata kelola ruang hidup yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kita tentunya berharap kenapa bencana ini terjadi, saya kira sudah sangat banyak dibahas begitu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan bagaimana kita mensikapi bencana ini, apakah bencana ataukah musibah, insya Allah sudah sangat banyak dibahas di forum-forum yang lain begitu ya. Maka pilihan kita akan masuk kepada hari ini sebagai solusi kita katakan solutif begitu ya, dan ini juga tentunya merupakan solusi yang merupakan akibat dari ataupun konsekuensi logis gitu ya dari keimanan yang kita miliki. Jadi saya tidak lagi berharap, kita gak berharap lagi tentunya, masih ada pertanyaan kenapa dalam Islam gitu kan. Karena satu, ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan yang kita miliki, bahwa kita yakin Islam itu merupakan pandangan hidup, dan Islam itu kita katakan kafah gitu ya. Islam itu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Jadi termasuk masalah tata kelola ruang hidup pun Islam ada mengaturnya, ada. Bahkan juga Islam mengatur tentang bagaimana manajemen bencana. Iya, ini yang harus kita pahami kembali bersama, bahwa jangan lagi kita berpandangan bahwa Islam itu hanya ibadah-ibadah ritual gitu kan. Yang penting saya sholat, saya puasa, bentar lagi kita akan menghadapi Ramadan begitu kan. Kemudian nanti ada berhari raya, kemudian nanti ada zakat, naik haji. Tidak hanya seperti itu, bahwa Islam pun ternyata memang mengatur semua aspek kehidupan manusia, dan ini sudah pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus tentang bagaimana Islam itu mengatur tentang manajemen bencana, kemudian yang sangat erat kaitannya dengan tata kelola ruang hidup dalam Islam. Artinya di sini kita katakan secara sederhana bahwa
Islam itu sangat peduli dengan ekosistem gitu ya, sangat peduli dengan bagaimana aspek ekologis. Jadi kalau misalnya kemarin itu kan mungkin Mbak Angel juga lihat ya, nonton viral begitu ya, kenapa Anda begitu peduli dengan ekosistem gitu ya. Kalau kita mungkin bahasa anak muda, halo Bapak gitu ya, gimana nggak peduli gitu kan, karena ekosistem itu kan tempat kita hidup gitu ya, tempat makhluk hidup itu hidup di situ, termasuk kita di dalamnya begitu. Jadi kalau misalnya dikatakan kita itu dipertanyakan peduli atau tidak dengan ekosistem, Islam itu jangankan dalam kondisi yang kita katakan kondisi yang aman, dalam kondisi perang saja gitu kan, Rasul kan memerintahkan itu kan tidak boleh kita itu untuk menebangi atau memotong pohon-pohon selama dia tidak menghalangi begitu kan. Kemudian juga bagaimana dikatakan pohon itu kan sesuatu yang sangat diutamakan dalam Islam. Kenapa? Karena kalau kita menanam pohon, kemudian nanti pohon itu menghasilkan buah misalnya atau menghasilkan bunga, itu nanti jadi bermanfaat buat orang lain, itu menjadi apa? Menjadi sedekah buat yang menanam kan begitu. Jadi artinya dalam hal yang sekecil itu saja Islam sangat mengutamakan, apalagi kita bicara tentang tata kelola ruang gitu kan, yaitu sangat mencakup kepada bagaimana kehidupan yang berlangsung pada manusia tersebut. Nah, jadi itu harus kita luruskan yang pertama gitu ya. Nah, sekarang kita melihat, kita bahas yang pertama di sini tentang fakta kenapa bencana yang terjadi berulang sampai dengan hari ini itu menyisakan permasalahan-permasalahan yang sama. Maka kita mulai pembahasan dengan kita perlu untuk mengkritisi dulu begitu ya, mengkritisi apa yang terjadi dengan tata kelola ruang pada sistem hari ini, dan juga dengan sistem manajemen bencananya. Kalau kita amati pola bencana yang terjadi itu sebetulnya penjelasannya kan dia jelas merupakan kesalahan dalam tata kelola ruang hidup yang menimbulkan apa? Kerusakan lingkungan sudah pasti. Nah, kesalahan dalam tata ruang kelola tata ruang hidup kita katakan di sini biasanya terlihat dari mana? Masifnya perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan. Jadi kalau kita mengambil dari beberapa hasil penelitian, di sini saya mengambil dari beberapa tulisan saja dari hasil penelitian Putri, kemudian penelitian dari Ramadan menyatakan bahwa perubahan penggunaan lahan itu menjadi faktor dominan pemicu bencana hidrometeorologi karena manusia memodifikasi bentang alam dalam skala besar pada satuan wilayah daerah yang dikatakan dengan daerah aliran sungai ataupun das. Jadi yang menjadi faktor pemicu bencana hidrometeorologi itu adalah perubahan penggunaan lahan gitu kan. Dikatakan juga oleh Ramadan dalam penelitian yang lain bahwa alih fungsi lahan, berarti kan sama dengan tadi ya, itu menyumbang 63,15% kerusakan lingkungan pada suatu satuan wilayah das. Jadi jauh melampaui pengaruh curah hujan yang itu hanya 36,84%. Jadi kalau hari ini masih mengatakan bahwa selalu menyalahkan bahwa cuaca ekstrim menyebabkan banjir, itu sudah terbantahkan dengan penelitian ini gitu kan. Artinya lebih dari 63% itu dikatakan itu akibat dari alih fungsi lahan. Kita di sini nggak mengatakan, kan masih banyak yang mengatakan itu nggak hanya jangan menyalahkan perusahaan saja, penduduk pun pokoknya manusia, mau dia yang illegal logging, mau dia perusahaan, mau dia masyarakatnya. Artinya alih fungsi lahan itu memberikan penyumbang yang sangat dominan sehingga terjadi bencana hidrometeorologi gitu ya. Nah kemudian kita katakan kita nggak bisa menutup fakta masifnya kegiatan alih fungsi lahan. Ini menunjukkan memang adanya terjadinya kesalahan dalam paradigma. Mungkin sudah dibahas juga oleh Uhti Nida ya di minggu yang lalu. Jadi adanya paradigma tata ruang sekarang itu kan menggunakan paradigma kapitalis. Nah, dalam kapitalisme itu logika kapitalisme mengatakan begini, lahan itu mereka pandang sebagai komoditas. Jadi kalau dia komoditas, maka nilai suatu lahan itu lebih ditentukan oleh apa? Potensi keuntungan ekonomi, bukan sama sekali bicara fungsi ekologis gitu ya, sosial ataupun keberlanjutan sustainable, tidak sama sekali. Namanya paradigma kapitalisme itu pasti mereka memandang lahan itu komoditi, berarti untuk potensi keuntungan. Kalau masalah ekologis itu mereka nggak pikirkan itu. Akibatnya apa? Keputusan pemanfaatan lahan cenderung didasarkan pada motif profit jangka pendek. Mereka nggak peduli keselamatan, keseimbangan lingkungan, tadi kita katakan sustainable itu untuk masa yang akan datang.
penting profit jangka pendek, mereka dapatkan profit gitu saja. Itu memang yang kita katakan menjadi permasalahan utamanya di situ, karena paradigma kapitalisme itu dengan logika mereka mengatakan lahan sebagai komoditas. Nah, akibatnya apa? Ya dengan kondisi itu ya itu yang mengakibatkan kita katakan tadi rusaklah tata kelola ruang hidup begitu kan. Nah, kemudian yang kedua kita katakan yang perlu kita kritisi juga sistem manajemen bencana. Kita nggak bisa menutup fakta negeri ini kan memang dengan sistem manajemen bencana itu kan memperparah keadaan gitu ya. Bahkan yang terakhir itu kan kadang lucu gitu ya, kita melihat di sosmed itu ada lagi himbauan kalau misalnya untuk ada yang mau menjadi donasi itu harus dilaporkan dulu gitu ya. Dilaporkan dulu kemana lagi melaporkan, di sana saudara udah menunggu gitu kan. Aneh-aneh aja pernyataannya gitu kan. Jadi ini fakta gitu kan. Jadi ini yang kita kritisi. Jadi penanganan selama ini kalau banyak yang mengatakan berlangsung lamban, insidental, kemudian meresponnya juga tidak secara cepat, bahkan jauh dari upaya kita katakan sistematis dalam fase pencegahan, ya akhirnya ini yang terjadi gitu kan. Jadi sistem manajemen bencana itu memang dia sangat jauh dari yang diharapkan. Maka dikatakan dalam sebuah tulisan itu, dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa kenapa terjadi berulang bencana dengan korban yang besar. Maka Nilang 2021 mengatakan bahwa penyebab berulangnya korban besar bukan semata karena faktor alam. Kan korban selalu banyak begitu kan. Kita nggak membahas tentang qadarullah di sini ya. Kita memandang dari analisis kita yang bisa kita yang menjadi area usaha manusia bisa di situ gitu ya. Faktanya kan korban itu sangat besar. Nah, menurut Nilang mengatakan bahwa berulangnya korban besar bukan semata karena faktor alam, melainkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melakukan mitigasi sejak awal. Ini termasuk upaya pencegahan di dalamnya gitu kan. Harusnya apa mitigasinya? Menjaga zona kawasan lindung agar tidak masif dikonversi atau dialih fungsi lahan menjadi kawasan budidaya gitu kan. Jadi akhirnya itu nanti akan kita bahas. Jadi karena memang tidak adanya upaya mitigasi yang dia terstruktural secara sistematis, akhirnya apa? Terjadilah korban-korban yang senantiasa terus semakin banyak. Nah, kemudian yang kita kritisi apa lagi? Karena berkaitan nanti dengan sistem mitigasi, terkait dengan tata kelola ruang, postur anggaran gitu ya. Anggaran memperlihatkan memang betapa anggaran penanganannya pun dia sangat membingungkan gitu ya. Padahal itu harus menjadikan pertahanan sangat strategis. Belum lagi kita bicara nanti adanya perbedaan dari sisi misalnya pola struktur lembaganya gitu kan. Itu kacau. Yang APBD-nya pemerintah daerah itu ke APBD tapi nggak bisa berkoordinasi dia dengan BNPN gitu ya, yang penanggulangan nasional bencana, karena mereka di bawah Kementerian Dalam Negeri, sementara ini kan dia tidak di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi ribet ininya birokrasinya gitu ya. Belum lagi nanti kita bicara ternyata kalau di anggaran era APBN itu 2025 untuk penanggulangan bencana itu hanya 0,54% dari APBN. Padahal kita tahu kan Indonesia ini kan termasuk negara yang memang posisinya itu akan sangat besar kemungkinan terjadi banyak bencana-bencana kita katakan terkait dengan hidrometeorologi, gempa dan sebagainya gitu kan. Jadi harusnya kan memang tahapan krusial itu kan harus didukung oleh anggaran yang dia memang jelaskan gitu. Nah, ini kita katakan itulah yang kita kritisi terkait dengan dua hal, bagaimana memang paradigma kapitalis tadi itu menjadi dasar penyebab utama terjadi tata kelola ruang yang sangat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kemudian sistem manajemen bencana dari pemerintahan yang ada itu memang dia cukup lamban dan sangat banyak sekali yang harus dilewati birokrasinya. Artinya apa? Kita bisa menyatakan di sini berarti untuk bisa mendapatkan sistem memperoleh sistem manajemen bencana yang baik, kemudian tata kelola ruang yang kita katakan ruang yang dia tepat ataupun benar, haruslah berada di bawah paradigma yang benar. Artinya paradigma ini kan kita bicara tentang ideologi dari sebuah negara. Selama nanti paradigmanya dia tidak paradigma yang benar, berarti kan paradigma yang keliru, yang tidak sahih, yang salah kita katakan, maka selama itu sistem manajemen bencana maupun tata kelola ruang kita tidak akan pernah seperti yang diharapkan gitu kan. Maka kita mengambil kesimpulannya bahwa harus diperbaiki paradigmanya itu. Maka kalau kita nanti bicara bagaimana sistem bagaimana sistem manajemen bencana yang dia dengan paradigma yang benar,
Nah itu nanti akan ditopang oleh landasan filosofis yang dia benar. Landasan itu akan menggambarkan bagaimana ke teknisnya, bagaimana pelaksanaannya, sampai nanti dengan terkait dengan struktur pendanaan. Selama nanti masih menggunakan paradigma kapitalisme, tidak akan bisa akan memperbaiki yang di atasnya gitu kan, bagaimana ke teknisnya, apalagi nanti kita bicara nanti tentang bagaimana untuk bagaimana postur untuk anggarannya gitu kan. Jadi secara teknis kan kita katakan bahwa seharusnya dengan paradigma yang benar, maka nanti manajemen bencana itu akan kita lihat sesuai dengan beberapa tahapan-tahapan tertentu, yang itu nanti akan terlihat akan mempengaruhi bagaimana kesiapsiagaannya itu, sampai dengan kita katakan bagaimana peranan dari nanti negara, dalam hal ini nanti misalnya kalau di daerah, sampai nanti dari negara bagaimana dia ke pusat, dia terstruktur dengan baik semuanya. Tapi kalau dia mendapatkan paradigma yang kita katakan paradigma yang salah, maka ya yang kita rasakan sekarang lah gitu kan, baik dari sisi tata kelola ruangnya pun memang rusak, lingkungannya juga sudah rusak, apalagi kita bicara tentang sistem manajemen pengaturan bagaimana kalau sudah terjadi bencana gitu kan. Maka jadi fokusnya memang bagaimana kita harus betul-betul memahami dulu memang paradigma yang benar itu yang harus kita aplikasikan gitu kan, yang kita laksanakan. Kemudian nanti akan lebih mudah bagaimana kita untuk mengatur sistem manajemen yang sesuai dengan paradigma yang benar tadi, sampai dengan bagaimana menghadapi bencana itu kalau misalnya dia nanti benar-benar akan terjadi gitu. Nanti kan kita bahas lagi Mbak Angel bagaimana paradigma Islam itu dalam manajemen bencana, demikian juga dengan tata kelola ruang hidup pada sesi yang selanjutnya. Iya, tadi harapan untuk sebagai sesi pertama kita ya, topik buat kita di siang hari ini dalam program sesi tadi mengenai sistem manajemen bencana dan tata kelola dalam Islam. Nanti kita lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana rekan-rekan, tetap stay tune di 105 Rekan Your Lifestyle. Mau belajar bermacam-macam obat, ya tinggal aja. Mau mendapatkan pelayanan Jadi dia kan orang sebentar ya, saudara. Ada obat terjangkau dan bisa belajar pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di kota Panen Sirimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin Kota 4B Kota Panen Sirimpuan. Telepon 21568. Mari meningkatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
Playing only the best music in the world. This is your #1 radio station. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, Kak, masih bersama Angel dalam program Obsesi, obrolan seputar tokoh Islam, dan juga bersama narasumber kita Ustazah Umulia dengan tema yang kita bahas mengenai sistem manajemen bencana dan tata kelola ruang hidup dalam Islam. Buat rekan-rekan mungkin yang mempunyai pertanyaan, boleh langsung aja kirimkan nomor 822-9999-905 atau yang telah menyimak kita dari live Facebook dan juga Instagram, boleh juga ditinggalkan pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita lanjut lagi kepada Ustazah, silakan untuk melanjutkan materi di siang hari ini. Baik, terima kasih Angel. Sekarang kita langsung ke pembahasan tentang bagaimana paradigma Islam dalam tata kelola ruang hidup begitu ya. Yang pertama kita akan bahas dari sisi yang paling mendasar begitu ya. Islam sebagai sebuah ideologi itu tentunya menawarkan paradigma yang itu berbeda dengan tata kelola ruang hidup dari ideologi-ideologi yang lain. Jadi mulai dari pembahasan bahwa kita bicara tentang tata kelola ruang hidup berarti bicara tentang bumi. Jadi seluruh bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pengelolaannya pun tidak boleh berorientasi kepada keuntungan atau profit tadi, melainkan pengelolaannya semata-mata sebagai amanah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu dikelola berdasarkan ketentuan syariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paradigma ini harus kita sama-sama pahami dan harus bertekad, dan memang wajib hukumnya untuk diamalkan begitu ya. Artinya paradigma ini secara alami akan mengkondisikan bahwa kewajiban itu memang kebijakan itu menjadi wajib mempertimbangkan apa? Keberlanjutan lingkungan, kemaslahatan umat sebagai wujud dari totalitas kita untuk taat kepada syariatnya. Jadi keberlanjutan lingkungan tadi kita bahas tentang sustainable tadi gitu kan, berlangsung dia secara berkelanjutan, tidak dirusak. Kemudian yang kedua untuk kemaslahatan umat. Jadi ini akan otomatis dengan kita mengatakan tadi pembahasan bahwa Islam itu kan memang memandang bumi milik Allah, berarti kita harus mengelola sesuai dengan Allah perintahkan. Nah kemudian siapa yang akan mengelola? Tentunya harus ada yang namanya pemimpin dan kepemimpinan. Maka kepemimpinan itu pun paradigmanya dalam Islam, seorang pemimpin adalah sebagai riayah, sebagai pelayanan bagi umatnya, bagi warga negaranya, bukan paradigma transaksional. Dalam kapitalisme itu kan sudah kita bahas, kalau dia komoditi transaksional, maka dalam paradigma Islam pemimpin dengan kepemimpinan dia itu sebagai periayah yang menjadi pelayan, maka negara bagaimana kedudukannya? Wajib melakukan mitigasi bencana secara serius untuk melindungi nyawa rakyatnya. Dan itu bukan sekedar prosedur teknis belaka, sekedar dilaporkan, tetapi karena apa? Karena pemimpin dan kepemimpinan yang dia miliki itu semata-mata atas kesadaran dan dorongan akidah dalam mengemban amanah kepemimpinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat jauh dari yang namanya politik transaksional tadi gitu kan. Kemudian kenapa tadi yang diutamakan mitigasi bencana? Karena itu harus diseriuskan untuk melindungi nyawa rakyat. Dalam Islam, nyawa manusia itu merupakan suatu yang mempunyai kedudukan yang sangat agung, yang sangat tinggi, tidak boleh dikorbankan karena kelalaian pengelola ruang hidup berarti oleh pemimpin dan kepemimpinannya. Nanti silakan dilihat dalam Quran surat Al-Maidah ya. Ayat yang ke-32 jelas dikatakan di sini, Allah berfirman yang dikatakan dalam artinya itu, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi bayangkan di sini dengan kita melihat kemarin itu kan miris, bercampur dengan sedih melihat mayat manusia itu kayak tidak berharga begitu ya. Di sini dikatakan jadi memelihara barang siapa yang memelihara kehidupan seorang, berarti satu nyawa gitu ya. Seorang muslim itu dikatakan seorang manusia, bukan muslim, semua manusia. Seorang manusia itu seolah-olah dia itu telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
Ini merupakan prinsip yang sangat filosofis gitu kan. Adanya kewajiban negara itu untuk mengelola ruang hidup secara adil dan tidak boleh mengorbankan seorang nyawa sekalipun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara politik ekonomi. Karena kita bicara tentang tata kelola ruang hidup itu kan dikaitkan nanti dengan politik ekonomi yang harus itu menjadi penopangnya begitu ya. Nah, kita lihat dalam sebuah kitab Al-Iqtisadi karya dari Syed Taqiyuddin Nabhani menyatakan bahwa tata kelola ruang hidup itu merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu serta memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara kolektif. Berarti nggak boleh ada satupun yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Itu merupakan yang dikatakan tata kelola kita katakan dalam politik ekonomi Islam dalam kitab Al-Iqtisadi tadi itu ya. Kemudian politik ekonomi Islam tidak bertumpu pada akumulasi kapital gitu kan. Kenapa? Karena tadi kan satunya aja diperhatikan. Jadi yang diperhatikan itu apa? Distribusi dan penjagaan kemaslahatan umum sesuai dengan ketentuan wahyu. Jadi artinya pemenuhan kebutuhan manusia itu harus secara kolektif. Setiap individu dalam tata kelola ruang hidup itu mereka harus bisa memenuhi kebutuhan mereka di dalam kehidupan mereka gitu. Nah, kemudian dia harus terdistribusi. Di sini nanti diperkuat dengan apa? Dalam Islam ada yang namanya kepemilikan umum. Ada air, ada hutan, termasuk yang kita rasakan hari ini hutan karena dia milik umum menjadi milik dari perusahaan-perusahaan swasta begitu kan. Itu harusnya dalam Islam, dalam paradigma Islam, air, hutan, sungai, seluruh sumber daya itu yang terjadi, yang menjadi prasyarat kehidupan tidak boleh diprivatisasi oleh individu atau korporasi karena hal tersebut menghalangi pemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Nah, jadi prinsip ini juga akan menutup peluang kerusakan lingkungan yang biasa muncul seperti yang kita rasakan hari ini karena orientasi kapitalisasi dan eksploitasi lahan oleh mereka dengan paradigma kapitalis. Maka dalam Islam pengaturan kepemilikan yang tadi khususnya kepemilikan umum itu sekaligus menjadi instrumen untuk bisa melakukan pengendalian tata ruang hidup yang benar gitu kan. Maka nggak akan ada yang namanya kerusakan lingkungan gitu kan, karena kepemilikan umum tadi itu kan dikelola oleh negara dan itu diberikan untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Kalau ini pun kita pinjam sedikit dengan undang-undang dasar itu kan juga ada kalau nggak salah ya di pasal 33 kalau nggak salah itu tentang ekonomi itu kan air itu kan untuk kepentingan berarti kan dilanggar juga gitu kan. Nah, ternyata kan itu kita katakan di sini Islam jauh-jauh semua itu udah mengatur gitu bahwa yang namanya kepemilikan umum itu harusnya memang dia tidak boleh oleh diprivatisasi. Maka wajib dikelola oleh negara untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak boleh dialihfungsikan demi kepentingan komersial. Berarti nanti apakah tidak ada yang namanya alih fungsi lahan dalam negara Islam kehilafahan? Ada, tapi nanti itu akan dikaji betul oleh negara gitu kan, dan bukan untuk kepentingan komersial, tapi untuk kepentingan misalnya membahayakan kemaslahatan umat dan sebagainya itu nanti oleh negara gitu. Dan ini berbeda dengan logika kapitalisme tadi kan, yang memfungsikan lahan sebagai komoditi, melakukan konversi lahan besar-besaran, kemudian alih fungsi lahan itu terjadi, yang itu menjadi pemicu dominan bencana hidrometeorologi. Jadi artinya secara keseluruhan politik ekonomi dalam Islam itu secara alaminya, secara fitrahnya itu akan membentuk regulasi yang secara langsung sebetulnya sudah mengkondisikan tata kelola ruang hidup yang berlangsung dalam rangka perwujudan maqasid asy-syariah. Apa itu maqasid asy-syariah? Artinya tercapainya tujuan maksud utama dari penetapan hukum-hukum tersebut. Ibarat kita tahu dalam itu kan ada yang namanya kemaslahatan bagi manusia itu kan di dunia maupun di akhirat. Dalam hal apa? Fokusnya dalam 5 pokok. Yang pertama menjaga agama, menjaga jiwa atau nafs, kemudian menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Jadi konsep ini menjadi landasan filosofis yang itu akan terjadi, akan kita rasakan kalau tadi dilaksanakan sistem politik ekonomi Islam itu, dan secara alaminya akan membentuk regulasi yang akan menjaga tata kelola ruang hidup yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah, jadi itu yang kita lihat dari keterkaitannya. Makanya kalau sekarang kita katakan paradigma kapitalis jauh dari politik ekonomi Islam begitu kan, maka wajar saja tata kelola ruangnya akan semakin rusak.
berbeda dengan Islam. Itu ya, Mbak Eni juga dengan penjelasan dimanapun Anda berada. Jadi artinya bahwa kita bicara tentang tata kelola ruang itu tidak bisa kita lepaskan dari penerapan bagaimana kita memang seharusnya menerapkan sistem politik ekonomi yang berbasis kepada Islam. Itu yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua, manajemen bencana dalam Islam. Pada aspek manajemen bencana, kita mengatakan bahwa dalam Islam itu, dalam negara itu ada kesadaran bahwa yang melaksanakan kegiatan manajemen tadi itu kan kita kembalikan lagi kepada kesadaran pemimpinnya yang berlandaskan kepada akidah. Jadi memang ini nggak bisa kita lepaskan. Kalau pemimpin yang ada itu dia menjadi seorang pemimpin bukan karena landasan keimanan, kemudian nauzubillah malah menjadi landasannya karena sudah di bawah kapitalisme, ya wajar saja yang dia pikirkan hanya keuntungan dan keuntungan. Karena kita bicara dalam paradigma Islam, dalam Islam seorang pemimpin itu juga memposisikan diri dia itu wajib, dia langsung punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah sebagai seorang pemimpin, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi nyawa dari warga negaranya, karena itu konsekuensi dari keimanan yang dia miliki dan dia sebagai seorang pemimpin. Jadi kalau sekarang kita bicara apakah memang pemimpin itu mereka harus ke sana, harus bagaimana? Sebetulnya tidak harus. Sebagai pemimpin, ya sudah kalau begitu rubah semua kebijakan yang merusak itu gitu kan, bukan malah nauzubillah malah pencitraan gitu kan, kan viral juga ya yang angkat karung-karung beras itu. Nggak perlu pemimpin seperti itu. Pemimpin itu punya kapasitas, kalau memang sekarang sudah jelas kerusakan karena kebijakan alih fungsi lahan, hentikan semua itu. Kemudian perkarakan mereka karena mereka sudah merusak, sudah mengorbankan nyawa warga negara. Jadi bukan sibuk dengan pencitraan ini dan itu dan sebagainya gitu kan. Jadi dalam Islam itu akan otomatis tidak akan ada pada seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia menjadi pemimpin itu atas dasar kesadaran akidah yang dia miliki, dan dia harus mempertanggungjawabkan satu nyawa yang terkorbankan pada masa kepemimpinannya, misalnya gitu kan, karena kelaparan misalnya, ataupun apalagi sekarang karena bencana ribuan misalnya yang menjadi korban. Jadi itu kita katakan. Maka dengan landasan kesadaran keimanan tadi itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang dalam kepemimpinan? Yang pertama, ada fase yang kita katakan fase pencegahan. Pada fase ini, upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan dan meminimalkan resiko bencana. Al-Mawardi menyatakan dalam kitabnya secara terperinci, di antara tugas utama bagi seorang pemimpin dikatakan menjaga yang namanya ketertiban, menjaga keamanan begitu kan, kemudian melindungi wilayah kekuasaannya dari segala bentuk mafsadat, berarti kan kerusakan, bencana alam, keburukan dan sebagainya. Maka pada konteks ini negara hadir memastikan kawasan lindung hutan, kawasan kawasan resapan itu tidak boleh dikonversi sembarangan yang dapat mengubah siklus hidrologi begitu kan. Jadi harusnya di sini negara itu memberikan peluang kesempatan kepada para ilmuwan melakukan riset-riset yang terkait dengan bagaimana mereka untuk betul-betul memastikan apakah memang itu bisa ataukah bolehkah dia dialihfungsikan dan sebagainya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan dalam konversi lahan tersebut. Jadi itu merupakan fase pencegahan yang pertama. Fase kedua, mitigasi. Fase mitigasi ini bagaimana? Beberapa hal yang dapat dilakukan pada kegiatan mitigasi adalah melakukan kajian resiko bencana. Berarti kan di sini butuh juga para ilmuwan yang mereka melakukan riset tersebut, kemudian konservasi ekosistem hingga melakukan penguatan infrastruktur. Ada beberapa contoh Islam dengan masa kekhilafahan pada waktu masa yang lalu, kita bisa buktikan secara kita katakan baik secara empirisnya, secara yuridisnya begitu ya. Semisal Ibnu Taimiyah menyatakan rahimahullah dalam kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah menyatakan bahwa negara wajib mencegah bahaya yang lebih besar dengan kebijakan yang mendahulukan maslahat publik. Apa contohnya? Pada masa kekhilafahan, pada waktu masa kekhilafahan Islam, khususnya di era kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad, dirancang dengan sistem jaringan kanal, pengendali banjir, dan sistem drainase radial yang adaptif terhadap curah hujan tinggi.
Di aliran Sungai Tigris pada waktu itu sistem hidrologi kota dikelola secara terintegrasi yang dihubungkan dengan kanal-kanal buatan untuk mencegah banjir. Dan ini sudah pernah terjadi begitu kan. Demikian juga pada masa yang lain. Adapun di Andalusia, pembangunan kanal dan bendungan dilakukan dengan prinsip konservasi air sehingga mampu melindungi masyarakat dari ancaman banjir maupun kekeringan. Akses air diatur secara kolektif oleh negara dengan sistem asyasa alma atau kebijakan tata kelola air. Satu lagi, pada masa kehilapan Turki Utsmani, bangunan di Istanbul dengan kondisi geologinya yang berada pada zona patahan, sama nih dengan Indonesia ya, dirancang dengan timber frame system, dikatakan dengan istilah HIMIS begitu ya, yaitu sistem struktur fleksibel yang tahan guncangan. Masjid Sulaimania dan banyak hunian Utsmani terbukti mampu bertahan dari gempa besar selama berabad-abad. Masya Allah begitu. Jadi artinya ini kita katakan adanya kegiatan fase mitigasi. Ini kan nggak bisa dilakukan kalau negara nggak hadir gitu kan. Jadi memberikan kondisi-kondisi infrastruktur yang memang itu lebih menguatkan untuk terhindar dari bencana-bencana yang itu merupakan bencana hidrometeorologi dan sebagainya. Itu pada fase yang kedua dan beberapa contohnya. Fase ketiga, adanya kesiapsiagaan dalam peringatan dini. Pada fase ini negara menyiapkan masyarakat dengan memberikan edukasi kebencanaan, mekanisme evakuasi dan perangkat peringatan dini. Nah, itu pada fase yang ketiga. Pada fase yang keempat, fase tanggap darurat. Jadi negara menanggung penuh seluruh kebutuhan korban hingga aktivitas bisa normal kembali. Nah, terakhir fase yang kelima, telah terjadi nih qadarullah bencana misalnya kan, maka ada fase kelima, rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses rehabilitasi ini dan rekonstruksi ini dilakukan oleh negara, kita katakan kehilafahan pada waktu itu secara nanti dan juga pada waktu masa lalu begitu ya, secara cepat, terukur dan tidak boleh menimbulkan beban tambahan pada rakyat, pada masyarakat. Negara hadir membiayai pembangunan infrastruktur, rumah masyarakat yang terdampak serta rangkaian kegiatan lain dalam upaya memulihkan wilayah yang mendapatkan terdampak bencana tersebut. Nah, jadi ini kita lihat ada 5 fase yang itu sudah ada diatur di dalam sistem manajemen bencana dalam Islam, yang itu semua tadi kita katakan tidak terlepas dari bagaimana paradigma Islam yang mendasari pemimpin dan kepemimpinannya gitu ya. Baru yang terakhir, adapun mekanisme pendanaannya bagaimana gitu kan. Nah, kita bicara karena kan dalam paradigma Islam, maka proses manajemen bencana itu tentang pos pendanaannya diambil dari pos Baitul Mal. Silahkan nanti dibaca lagi banyak literatur. Saya ambil dari Syekh Jabir An-Nabhani dalam kitab Al-Ahwal fi Daulah Khilafah menyatakan bahwa Baitul Mal pada bagian seksi urusan darurat atau bencana alam dikatakan dengan istilah At-Tawari akan senantiasa memberikan bantuan kepada kaum muslim, kepada seluruh masyarakat pada setiap kondisi darurat bencana mendadak yang menimpa mereka, gempa bumi, angin topan dan sebagainya. Dari mana dikeluarkan? Dari pendapatan yang namanya faid dan kharaj begitu ya, serta dari harta yang tadi merupakan kepemilikan umum yang dikelola negara itu untuk keselamatan umat. Dana ini dapat digunakan untuk seluruh fase yang tadi, manajemen bencana tadi. Ketika misalnya dana tidak mencukupi gitu ya, maka negara dapat melakukan pemungutan doribah atau pajak. Nah, dari warga, tapi bukan dari semua warga, dari warga yang kaya, sebagai mekanisme pendanaan darurat. Kalau sudah cukup dana negara untuk pendanaan tadi, maka dihentikan pajak tersebut. Jadi bukan pajak seumur hidup gitu ya, kayak yang kita rasakan hari ini gitu ya. Jadi sistem pendanaan tersebut memastikan bahwa penanganan bencana tidak terhambat karena anggaran. Karena negara tidak boleh mengandalkan kemudian utang luar negeri atau skema korporasi melibatkan perusahaan swasta. Seluruh pembiayaan itu merupakan tanggung jawab negara. Karena apa? Tadi dikatakan sebagai pelayan dari umatnya. Jadi itu yang kita katakan sebagai pendukung dari kelima fase tadi. Maka artinya struktur pembiayaan, administrasi pembiayaan dalam sistem khilafah dalam Islam itu memang berlangsung sederhana, kemudian fokus gitu ya. Maka dikatakan oleh Stakir juga dalam buku yang lain, dalam kitab Al-Hijaz Ad-Daulah Khilafah menyatakan bahwa struktur administrasi dalam sistem pemerintahan Islam itu bercirikan 3 saja yang sangat mendasar. Apa itu? Kesederhanaan, aturan, kecepatan dalam pelayanan transaksi dengan segala pekerjaan ditangani langsung oleh orang yang mampu dan profesional di bidangnya masing-masing.
Jadi tidak kayak hari ini ya, berbeda sekali, birokrasinya panjang, ribet, mumet sampai malas orang mengurusnya gitu kan. Itu sama sekali tidak ada dalam sistem administrasi dalam struktur kita katakan dalam Islam. Kemudian keputusan pengeluaran dalam Baitul Mal pun berlangsung cepat, nggak ribet gitu ya. Kenapa? Karena semuanya itu bergerak dalam landasan keimanan masyarakatnya, individunya, negaranya gitu kan. Dengan semua strukturnya itu, mekanisme itu semata-mata akan berjalan dengan 3 konsep tadi, karena landasan keimanan, kemudian dan semua takut dengan bagaimana mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Maka yang terakhir, proses distribusi bantuan menjadi sigap, tepat waktu dan terarah. Kalau ada keterlambatan seperti yang kita rasakan dengan hari ini, itu menjadi amanah yang menjadi dia akan sangat takut sampai tidak melaksanakan amanah dari Allah untuk menjaga yang namanya satu nyawa sekalipun. Maka artinya semuanya itu harus dilaksanakan memang betul-betul berdasarkan bagaimana keberadaan negara itu adalah semata-mata untuk sebagai pelayan umatnya, sebagai pelayan umat, bukan transaksional sifatnya gitu kan. Maka di sini kita katakan dengan semua kondisi tadi itu tidak bisa kita lepas satu-satu begitu ya. Kalau misalnya hanya distribusi nggak akan mungkin dia bisa sigap kalau tidak ada struktur administrasi yang dia juga tadi dikatakan cepat, tepat gitu kan, dengan orang yang profesional, dan tidak akan bisa juga terlaksana kalau tidak ada sumber pembiayaan. Berarti politik ekonomi pun dia harus menjadi hal yang harus diperhatikan. Nah, kemudian juga tadi yang paling utama lagi, paradigma Islam terkait dengan masalah kepemimpinan itu harus kita tanamkan dalam diri kita dan membuang jauh-jauh yang namanya prinsip yang kita katakan tadi transaksional, yang itu di bawah kapitalisme. Jadi kalau itu tidak tertanam, misalnya nih ada seorang yang dia bagus akidahnya, tapi kalau dia masih di dalam sistem transaksional kapitalisme, dia nggak akan bisa menyelesaikan secara tuntas gitu kan. Ya kayak sekarang lah, kita sebagai individu gitu kan, kita terpanggil, kita melakukan kegiatan donasi, kita melakukan, tapi kita juga jangan sampai terlena. Artinya kita harus memakan pada masyarakat itu bahwa ini bukan solusi tuntas gitu ya. Ini solusi yang kita katakan yang memang solusi yang kita katakan jangka pendek yang harus kita berikan karena ada masyarakat yang membutuhkan, kita harus membantu. Tapi kalau kita tidak berusaha bersama untuk menyelesaikan solusi secara paradigma tadi, ini akan berulang lagi gitu kan. Iya, harus dirubah paradigmanya agar semua pengelolaan tadi itu bahkan oleh negaranya pun akan terjadi perubahan paradigma terkait dengan mulai dari tadi kegiatan mitigasinya, penanggulangannya, bahkan tadi dari awal tata kelola ruang hidupnya. Kalau itu dilaksanakan dengan paradigma yang benar, kalaupun terjadi yang namanya bencana itu kan hak Allah ya, memberikan ujian musibah itu tapi kan kita bisa diberikan ranah ikhtiar agar jangan sampai ada korban yang selalu banyak. Kita bisa contoh, bukan menjadi contoh yang paling kita katakan yang harus kita misalnya Jepang itu kan, dengan negara yang mereka sangat rawan terhadap gempa, tapi kan dari negara itu kan tadi melakukan struktur bangunan yang dia kan tahan gempa, dan akhirnya apa? Kalaupun terjadi bencana dan sebagainya itu kan dia tidak akan mengakibatkan korban yang sangat banyak. Kalau sederhananya gitu lah, kita sekarang itu banyak korban. Harusnya negara itu kan dalam tata kelola hidup itu kan ada aturan dan diterapkan, negara harus memberikan hunian yang aman buat rakyatnya. Jangan bikin rumah di pinggir sungai. Iya kan, tapi gimana mereka nggak bikin rumah pinggir sungai? Mereka nggak mampu secara ekonomi. Berarti kan kita bicara politik ekonomi itu kan juga harusnya kan berdasar kepada Islam. Dalam Islam, sandang, pangan, papan itu wajib diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Jadi nggak akan ada lagi yang tinggal di pinggir-pinggir sungai gitu kan. Ya kalau misalnya itu masih dibiarkan, yang namanya dia siklus hidrologi kan akan terjadi, menambah air hujan, rumahnya di pinggir sungai ya akan hanyut juga gitu kan. Nah, artinya antara tata kelola ruang tadi dengan sistem pengelolaan manajemen bencana itu dua hal yang nggak bisa kita lepaskan. Kalau dia dilaksanakan secara benar, tata kelola kemudian itu dilaksanakan secara benar, maka akan berdampak kepada nanti bagaimana sistem manajemen bencana yang akan dilakukan. Kalau dua-duanya paradigmanya rusak, ya akan rusak juga kedua-duanya begitu kan. Nah, ini kita katakan, jadi artinya bahwa kita mengatakan bahwa sebagai seorang individu, sebagai seorang mukmin, kita harus yakin bahwa tata kelola ruang hidup yang benar
benar berdasarkan Islam itulah yang harus kita terapkan. Kemudian tentunya tidak bisa kita lepaskan bahwa penerapan tata kelola hidup yang benar tadi, sistem manajemen bencana yang sesuai dengan Islam tadi itu tidak bisa dilaksanakan kalau tanpa kita melaksanakan sistem Islam secara menyeluruh, secara kafah. Termasuk nanti kita bicara tentang konsep sistem kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam. Itu kunci utamanya. Maka nanti artinya dua hal tadi akan bisa kita laksanakan secara benar, dan itu ikhtiar kita, sehingga nanti bencana-bencana yang ada itu tidak akan mengakibatkan korban-korban yang terus dalam jumlah yang sangat banyak. Demikian ya Pak Angel yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan sih tidak puas, agar terus mencari literatur, memperkuat kita dengan keilmuan kita, dan bagaimana kita bisa mensikapi kondisi yang ada tetap berlandaskan kepada keimanan kita, berlandaskan kepada Islam. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada Mbak Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak sampaikan sudah ya tema kita di siang hari ini tadi mengenai sistem manajemen bencana dan tata kelola hidup dalam Islam. Ya rekan-rekan, terima kasih atas kebersamaannya, karena juga waktu kita sudah sampai ujung ini ya. Jangan lupa rekan-rekan setiap hari juga insya Allah kita selalu ada program obsesi akan seputar Takofah Islam. Sekali lagi terima kasih, dan kepada Ustazah juga terima kasih untuk temanya yang telah disampaikan di siang hari ini. Semoga bermanfaat juga rekan-rekan. Sekian dari Angel dan juga Ustazah. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai ya Pak.